dulu belum Pak Jokowi, itu UMKM nggak ada yang naik kelas. Setelah Pak Jokowi jadi presiden, banyak UMKM yang naik kelas. Tapi namanya perubahan itu pasti banyak yang nggak seneng juga. Seandainya di Lombok ini nggak ada Mandalika, ya belum tentu ini dikenal orang ya. Hey, apa kabar semuanya? Kembali di Cara 73 bersama Bang Kribo. Ini aku mau menceritakan kemarin saat dari Mandalika nih. Mandalika. Apa Bang di Mandalika? Lihat balapan GP. Oke ya. Ini kemarin di sana aku beli jajan seperti ini, nyoba. Yang pertama ini ada empat jenis jajan. Yang pertama ini. Jadi kemarin tuh aku lupa nggak bikin konten ya, nggak inget aku kalau ada Cara 73 nih. Ini adalah manisan rumput laut, makanan sehat pilihan dengan kualitas ekspor dengan nomor PIRT. Jadi ini produk rumahan tapi kemasannya sudah oke ya. Nah, produknya ini. Nih, bulat-bulat ini kemasannya. Kalau rasanya sih, tapi tinggal berapa ya? Warna-warni pokoknya. Nih, warna-warni. Ini manis. Ya. Jadi produk ini namanya manisan rumput laut dan warna-warni. Ini manis, kenyal, dan enak kalau menurutku ya. Ini kemasannya sudah bagus. Neto 160 gram. Ponik Food Indonesia. Wah, tulisannya ini loh. Halal ya pokoknya. Oke. Ini produk yang pertama. Sekarang aku coba makan. Yang merah apa yang kuning ya? Coba yang kuning. Yang kuning rasanya apa? Terus terang ini aku belum merasakan ya, kemarin beli itu ya, namanya untuk oleh-oleh ya. Aku juga nggak merasakan, tapi katanya manis sih. Kenyal, kayak getuk. Getuk telur. Ini yang pertama ya. Manisnya nggak terlalu sih. Kalau yang merahnya apa rasanya? Jadi penasaran. Beda rasa. Strawberry. Nah, ini adalah manisan rumput laut dari Mandalika. Sekarang berikutnya ini keripik gedebok. Ini namanya keripik gedebok pisang. Biasanya kalau dulu sih pakai bungkus-bungkus orang bikin tempe itu loh. Nah, nih baca sendiri. Nih. Nah, sekarang itu apa ya yang nggak dibikin keripik? Ini adalah gedebok pohon pisang. Tak coba rasanya. Renyah, gurih, asinnya nggak terlalu gurih. Nah, pohon pisang itu bisa dibikin keripik sekarang ya nih. Rasa ikan. Inovasi BBBW 3K keripik ares gedebok pisang. Gurih, renyah, bergizi. Rasa ikan. Nah, ini diambil dalamnya ya. Deboknya diseseti, diambil dalamnya. Nih.
Makin seru nih, makin asik nongkrong dengan teman-teman atau kumpul keluarga ditemani keripik ares. Ya, itu ada kata-kata mutiaranya. Komposisi gedebong ya, kalau di sana gedebong ya. Kalau Jawa gedebok. Gedebok pisang, ikan laut, tepung beras, telur, bumbu rempah. Diproduksi oleh bla 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 Gerai Lombok. Nih. Jadi kalian yang ke Mandalika, ada debkesnya, PIRT juga ya, karena tidak mengandung bahan daging, telur. Jadi ini tidak mengandung bahan daging itu ya, kalau kering kayak abon tuh daging tapi kering kan, itu PIRT bisa. Halalnya itu nomornya ya, aman dikonsumsi. Jadi sudah diawasi oleh BPOM termasuknya itu. Produknya kita tuangin. Nih. Jadi ini seperti ini loh, keripiknya jadinya seperti ini, gedebok pisang. Enak ya. Jadi kalian kalau ke Mandalika atau ke Lombok ya jangan lupa beli oleh-oleh seperti ini. Enak. Jadi ada di Jawa, cuman rasanya beda ya. Nih, yang kedua, keripik gedebok pisang. Berikutnya ada ini. Sudah tak bongkar juga ya. Keripik sate rembiga. Keripik sate rembiga yummy, quality premium. Nah, ini apa bahannya aku belum tahu ya. PIRT juga halal. Oke, sekarang kita lihat komposisi. Diproduksi UMKM Faisila, Lombok NTB. Nih, sirkuit Mandalika. Komposisi daging sapi, margarin, terigu, bawang putih, cabai, gula, garam, dan lain-lain. Nah, kalau PIRT masih bisa disebutkan seperti itu ya, dan lain-lain. Tapi kalau sudah BBM nggak bisa. Baik digunakan kode produksi. Oke, kemasannya oke. Ini produk yang naik kelas ya. Ini produk UMKM yang dulu biasanya dimakan tanpa mahal, sekarang sudah naik kelas. Ini namanya UMKM naik kelas. Sama ini juga UMKM kan naik kelas. Nah, ini sama semuanya produk UMKM naik kelas semua. Sekarang dicek rasanya ya guys. Rasanya bagaimana? Oke, kita buka. Kalau menu dari aromanya ini pasti ya kayak roti ya. Emang rasanya ada rasa sapinya. Tipis-tipis. Ya emang kayak keripik. Tapi rasa daging sapi, rembikan namanya. Nah, cocok. Berikutnya ada sejenis manisan, tapi ini beda ya, kayak jelly. Nah, ini jelly. Jelly ini kemasannya udah kemana nih? Lupa aku pokoknya ini. Ini warna-warni, panjang dan apa kayak gel ya. Seperti ini. Ini sudah kemasannya juga ada PIRT-nya. Dan ini kemasannya double guys. Kemasannya double, jadi yang kertas di dalam itu bisa dimakan. Rasanya ini beda-beda. Ini rasa stroberi, ada nanas, ada mangga, ada ini apa rumput laut, dan ini apa ini belum makan aku yang putih belum makan. Nanti kita coba ya, saya deng bukan kita. Kalau kita kan kamu juga. Nah,
Aku mau nyoba yang putih ini. Ya, kita coba dulu. Nih, nyoba yang putih. Ya ini, bagaimana rasanya? Karena aku belum nyoba yang putih. Ingat, di dalam ini masih ada kemasannya. Nih, ini ada kemasannya. Dan ini juga bisa dimakan ya. Nah, namanya jeli, ini lebih ulet lagi, nggak manis. Rasa sirsak. Ini namanya UMKM naik kelas, diproduksi dengan variasi kreatif. Misalnya biasanya seperti ini di pasar tradisional murah, kalau sudah level ini harganya juga beda, mencolot. Harganya juga beda, kemasannya juga beda, bisa bersaing di pasar nasional maupun di internasional, ya. Jadi ini semua adalah produk UMKM yang naik kelas. Nah, ini namanya yang naik kelas ya. Dikemas seperti ini harganya sudah beda. Ini kalau dijual di supermarket, misalnya satu kantongnya isi 100, misalnya dijual 100.000. Nah, jadi itu di kelasnya, yang beli juga di kelasnya. Nah, misalnya ini 100.000 kemasan kayak gini dijual misalnya di pasar tradisional, mungkin orang berpikir kayak gini kok mahal banget, seperti itu. Dan dari kemasannya juga begitu. Nah, misalnya nggak dikemas dijual 100.000 juga nggak laku kan, seperti itu. Nah, ini bedanya. Ini ada agak empuk. Kalau ini lebih kenyalan dan nggak manis. Kalau ini ada manisnya lebih kuatan daripada yang ini. Jadi ini manisnya lebih kuat dari yang panjang. Yang bulat lebih kuat dari yang panjang ya. Terus ini nggak double kertas yang bisa dimakan di dalamnya. Nah, berikutnya yang ini. Ini gedebok dari pisang yang diolah secara kreatif oleh UMKM yang akhirnya menghasilkan produk ada nilai jual lebih tinggi dari yang lama, dari dulu, dari yang kemasan biasa ataupun barang yang dulu nggak dikemas seperti ini, nggak ada harganya, sekarang ada harganya, seperti itu. Ini sama. Ini juga produk UMKM dari Mandalika yang sudah naik kelas. Jadi semuanya ini adalah produk UMKM yang naik kelas. Jadi menurut saya, siapapun UMKM pelaku usaha yang ditekuni dengan benar akan bisa naik kelas. Namanya naik kelas itu ya pelan-pelan, ya nggak mungkin langsung. Misalnya pas dulu belum Pak Jokowi, itu UMKM nggak ada yang naik kelas. Setelah Pak Jokowi jadi presiden, banyak UMKM yang naik kelas. Tapi namanya perubahan itu pasti banyak yang nggak seneng juga. Seandainya di Lombok ini nggak ada Mandalika, ya belum tentu ini dikenal orang, ya belum tentu ini dikenal orang. Jadi Pak Jokowi itu juga membawa perubahan yang sangat besar untuk Indonesia, untuk pelaku usaha, walaupun semua perubahan itu ada yang tersakiti, ya seperti itu. Itu teman-teman. Jadi ini adalah oleh-oleh dari Mandalika yang dihasilkan oleh UMKM atau produksinya UMKM. Oke, semoga bermanfaat informasi ini dan membawa inspirasi untuk UMKM lainnya. Jangan lupa selalu bersama Cara 73 bareng Bang Kribo.